Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sekarang di sini lagi sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan, ya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana nanti adik-adik akan melaksanakan kegiatan UKK atau uji kompetensi keahlian. Yang mana hari ini saya akan mendemonstrasikan untuk pembuatan mur, ya, khususnya untuk pembuatan mur untuk benda kerja handle pemutar, ya. Yang ini gambarnya bisa adik-adik lihat, ya. Oke, sebelum proses pembuatan mur, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat-alat yang mungkin harus nanti adik-adik gunakan, ya, terutama dalam proses pembuatan lubang dalam dan juga ulir dalam yang nanti harus dimasukkan ke dalam adaptor ini sebagai alat bantu untuk penyimpanan benda kerja untuk pembuatan mur. Karena seperti yang pernah dibahas di kelas dengan saya pribadi, yang mana mur yang dibuat nanti kurang lebih benda kerjanya itu panjangnya hanya segini, ya, hanya segini. Ini sekitar 20 mili, ya, sangat pendek. Itu tidak mungkin kalau kita langsung mencekam di kepala pembagi. Maka dari itu dibutuhkan sebuah alat bantu yang namanya adaptor. Ini bentuk adaptornya, yang mana di bagian depan ada ulir luar yang nanti harus dimasukkan benda kerja ini supaya bisa dibuat proses pembuatan mur seginaknya. Adapun alat-alat yang lain seperti kunci cak, ya, ini dibutuhkan untuk di mesin bubut untuk pencekaman benda kerja. Ada juga kunci toolpost untuk nanti pencekaman pahat, dan beberapa alat potong khususnya untuk proses pengeboran nanti. Yang mana yang pertama ada bor center, ya. Yang kedua nanti ada bor diameter 8,5 karena kita akan membuat sebuah ulir dalam dengan ukuran M10 x 1,5. Otomatis diameternya sekitar 8,5. Yang terakhir ada alat potong berupa countersink, yang mana ini digunakan nanti untuk proses pembuatan chamfer, baik chamfer dalam, ya, yang kiri ataupun yang kanan. Ada juga alat bantu yang lain, ini untuk penguncian nanti di alat bantu cakbor, ya, untuk mencekam mencekam mata bor. Ada juga palu karet nanti bisa digunakan untuk memukul benda kerja atau mengunci proses pengencangan mata bor, ya, kalau pengunciannya dikira kurang sempurna. Ada juga nanti senter ini digunakan untuk pensenteran ujung pahat, ya, yang digunakan di mesin bubut supaya ketika nanti kita melakukan proses pembubutan baik rata muka ataupun yang lainnya itu dalam keadaan senter. Dan juga alat ukur, ini yang paling penting, ya. Alat ukur ini untuk nanti mengukur panjang total benda kerja yang akan kita buat sebelum dibuat ke proses selanjutnya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita lihat. Baik, kita lanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita akan melakukan proses pembakalan, yang dimana proses pembakalan ini ditujukan untuk membuat sebuah lubang dengan diameter 10,5 sebelum nanti kita akan membuat ulir dalam dengan menggunakan proses pengetapan. Untuk proses pembuatan lubang ini nanti kita akan melakukan proses pengeboran, tetapi terlebih dahulu kita harus memfacing atau merata muka benda kerja ini sebelum dilakukan proses pengeboran agar bidang kiri dan kanannya itu menjadi rata untuk dilakukan proses pengeboran, ya. Proses pembubutan rata muka ini dilakukan dengan mesin bubut ini, ya. Dengan awal kita harus memasang terlebih dahulu pahatnya menggunakan pahat rata kanan, ya, yang mana nanti pahat rata ini digunakan untuk melakukan proses pembubutan rata muka, ya. Pasang pahat pada toolpost menggunakan kunci toolpost, lalu ujung pahat tersebut kita senterkan dengan ujung senter, ya, dengan ujung senter putar. Lakukan prosesnya seperti ini, ya, antara ujung pahat dengan ujung senter itu sejajar agar proses pembubutan menjadi maksimal, ya. Kalau sudah senter,
kita pasangkan benda kerja pada kepala cak ya, atau cekam yang ada di mesin bubut dengan berhati-hati, karena benda kerja yang dicekam ini sangat pendek dan diusahakan ketika mencekam jangan asal, tetapi harus sesuai dengan SOP-nya agar pencekaman maksimal dan tidak goyang. Kalau misalkan pencekaman goyang, itu jangan sampai dipukul karena benda kerjanya pendek. Kalau dipukul nanti malah kena ke rahang caknya, itu akan merusak rahang. Ya, kalau sudah dicekam, kita boleh mengecek terlebih dahulu dan melihat putarannya. Kalau misalkan dilihat putarannya sudah normal atau sudah maksimal, kita bisa mengencangkan kembali supaya proses pembubutan menjadi maksimal. Kalau sudah, kita sekarang akan melaksanakan proses pembubutan rata muka. Baik, kita akan lanjutkan proses pembubutan rata muka. Untuk proses pembubutan rata muka, seperti biasa, untuk posisi toolpost itu agak miring, ya, miring ke kiri sesuai dengan sudut yang kalian inginkan. Karena tidak ada patokan ketika melakukan proses pembubutan rata muka, syaratnya agar proses pembubutan rata muka berjalan lancar, pahatnya harus miring. Ya, sudah dimiringkan, ya kita kunci, lakukan proses pembubutan. Untuk proses pembubutannya sendiri, nanti silahkan kalian mungkin punya pengalamannya masing-masing, dari manakah melakukan proses pembubutan rata muka yang benar. Ya, kalau sesuai dengan SOP atau standar pendidikan, biasanya melakukan proses pembubutan rata muka itu dari tengah ditarik ke belakang. Ya, tapi kalau kalian punya pengalaman dari belakang didorong ke depan atau dari belakang ditarik ke tengah, itu mangga silakan. Ya, itu tergantung pengalaman kalian masing-masing. Kalau saya akan melakukan proses pembubutan rata muka dengan cara mendorong dari belakang ke depan atau menuju ke tengah. Ya, dengan cara dekatkan pahat sampai mengenai ke benang kerja, sampai di ujung. Kalau sudah tersentuh, kita lanjutkan putarannya ke depan. Sampai benda kerja tersebut tersayat maksimal dan hasilnya menjadi rata. Kalau sudah seperti ini, jauhkan daratan memanjang, menjauhi benda kerja. Ya, matikan mesinnya. Kita cek terlebih dahulu hasil pembubutannya. Jika sudah maksimal, itu dirasa cukup, karena kita masih punya satu bidang lagi yang bagian sebelahnya untuk dilakukan proses pembubutan rata muka juga. Maka dari itu kita buka dulu benda kerjanya. Ya. Dan boleh kita ukur menggunakan alat ukur. Jikalau benda kerja ini sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan, yaitu sekitar 15 mm. Kalau di sini dilihat masih 15,18 ya. Kalau di perhitungan alat ukurnya 15 mili lebih 16 mm ya. Seperti ini. Itu berarti masih ada sekitar 0,16 mm untuk dilakukan proses pembubutan rata muka. Makanya kita harus melanjutkan proses pembubutan rata muka untuk yang sebelahnya lagi. Pasang lagi, hati-hati memasangnya. Dicek lagi. Kalau merasa goyang jangan dipukul, karena bagian pemukulannya tidak ada atau sangat kecil ya. Jadi diusahakan sambil diputar benda kerjanya. Ya. Itu pun akan membantu untuk proses pencekaman menjadi maksimal. Kalau sudah, dikencangkan lagi. Kita lakukan lagi proses pembubutan rata muka yang kedua. Dengan proses yang sama.
sampai ukuran yang diinginkan itu menjadi 15 mm ya. Kalau sudah, jika ada bagian yang memungkinkan untuk melakukan proses pengukuran langsung pada cak, kita bisa melakukannya ya tanpa harus melepaskan terlebih dahulu benda kerjanya agar pengerjaan tidak terlalu banyak memakan waktu. Ketika diukur di dalam keadaan posisi pencekaman itu sekitar 15,05 untuk hasil pembobotan atau memanjang. Saya kira ini sudah cukup untuk sesuai dengan dimensi yang ada pada gambar, jadi kita bisa melakukan proses untuk selanjutnya. Baik, untuk melakukan proses pengeboran ya, kita harus melepas dulu senter putar ini. Ya, kita harus menggantinya dengan bor center. Karena sebelum melakukan proses pengeboran untuk diameter 10,5 kita harus membuat terlebih dahulu bor ya atau lubang bor dengan lubang bor center. Sudah dipasang seperti ini, dekatkan ke benda kerja. Kunci kepala lepasnya sampai kencang supaya proses pengeboran tidak terganggu karena penguncian kepala lepas. Kalau sudah, atur kecepatan penyayatan pengeboran di sini beda dengan yang proses pemubutan atau muka tadi ya. Karena di sini yang digunakan adalah proses pengeboran, jadi yang dihitung adalah diameternya diameter bore center. Yang mana diameter bore center ini kecil, otomatis kecepatannya akan besar. Jadi kalian nanti harus menghitung dulu sebelum melakukan proses pensettingan kecepatan putaran spindle yang ada di mesin bubut. Lakukan proses pengeboran bore center dengan perlahan. Ya. Sampai lubang bore center ini ada sedikit seperti bentuk chamfer atau mengenai bagian belakang bore center. Ya, yang diameternya lebih besar atau bentuknya jadi chamfer seperti ini. Ya, ada bentuk chamfernya sedikit seperti ini sudah cukup untuk melakukan proses pengeboran center. Sudah itu, ganti bore centernya menggunakan diameter yang ini. Ini diameternya sekitar 8,5 mm. Ya. Karena di sini bornya kecil, jadi kita tidak perlu membuat step proses pengeboran ya. Karena untuk langsung proses pengeboran diameter 8,5 ini saya rasa bisa ya, tanpa harus melakukan proses pengeboran dengan diameter yang bertingkat. Setting lagi kecepatannya karena diameter mata bornya ini lebih besar, otomatis kecepatannya sedikit menurun. Ya, silahkan nanti hitung kembali putaran kecepatan spindlenya berapa, lalu disesuaikan dengan mesinnya. Kalau sudah, lakukan lagi proses pengeboran sampai lubangnya itu tembus ke belakang ya. Karena kalau dilihat di gambar, lubang untuk diameter ini dia sampai tembus ke belakang. Untuk di awal, lakukan proses pengeboran secara perlahan agar mata bor tidak goyang.
Kalau sudah sampai tembus lubangnya, kita matikan. Ganti kembali mata bor ini menggunakan countersink untuk melakukan proses pembuatan chamber dalam. Untuk bentuk countersink seperti ini bentuknya, ya, kurang lebih. Jadi nanti adik-adik kalau yang belum pernah melihat bentuk countersink seperti ini bentuknya, ya, ini difungsikan untuk membuat chamber dalam. Untuk prosesnya hampir sama dengan melakukan proses pengeboran, cuman dia tidak sampai tembus, ya. Tapi dia disesuaikan dengan bentuk chamber sesuai yang ada di gambar. Kalau di gambar kurang lebih ukuran chambernya itu sekitar 1,5 mm. Seperti ini. Kalau sudah, matikan, tarik ke belakang, ya. Karena untuk bentuk chamber dalam ini kalau dilihat di gambar kedua-duanya kiri kanan, berarti kita harus membalikan terlebih dahulu benda kerja ini untuk melakukan proses pencemperan bagian yang satunya lagi. Sama untuk prosesnya seperti yang tadi di awal, ya, tinggal kita kedalamkan seperti melakukan proses pengeboran. Seperti ini. Lalu proses yang terakhir, karena kalau kita lihat di gambar masih ada bagian proses pembuatan chamber, khususnya untuk chamber luar di bagian sini, kita harus melakukan proses pembuatan chamber, ya, dengan melakukan proses chambernya itu menggunakan mesin bubut dan menggunakan pahat, tidak menggunakan countersink. Untuk pembuatan chamber, nanti silakan adik-adik cari pahat chamber yang sesuai dengan sudutnya, ya, supaya hasil chambernya menjadi maksimal. Cara membuat chambernya tinggal kita tekan ke dalam saja sampai terjadi penyayatan. Seperti ini, ya. Disesuaikan dengan ukurannya kurang lebih sekitar 1,5 mm sama, ya. Kalau sudah seperti ini, untuk proses pembakalan benda kerja, ya, untuk pembuatan mur saya rasa sudah cukup untuk di mesin bubut. Nanti kita akan lanjut kepada proses selanjutnya untuk proses pembuatan lubang dalam untuk dibuat menjadi ulir, ya, ulir dalam atau proses pengetapan. Baik, untuk tahap awal untuk pembakalan benda kerja pembuatan mur segi 6 untuk diameter ulir M10 x 1,5, saya kira cukup sampai seperti ini bentuknya, ya. Jadi ada proses pembuatan rata muka tadi pertama, kedua bidangnya, lalu proses pengeboran sampai diameter 8,5, pembuatan chamber dalam, ya, kiri dan kanan, lalu pembuatan chamber luar, ya. Ini untuk proses awal atau tahap pertama untuk proses pembakalan pembuatan mur segi 6.